السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Dan marilah kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan syafaatnya. Dalam kesempatan ini para jamaah, izinkanlah saya menyampaikan beberapa kisah dan materi dalam surah Al-Baqarah ayat 102 mengenai tentang sejarahnya ilmu sihir yang berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 102. Materi ini yang mana ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang tafsir ayat kursi. Dalam kesempatan ini, sebelum kita masuk pada materi surah Al-Baqarah 102 yang membawa mushaf bisa dibuka. Dahulu kala ada sebuah daerah yang mana daerah tersebut dikenal oleh orang-orang pusat atau peradaban sihir itu dimulai, yang kita kenal dengan daerah Babilonia. Kalau sekarang ini namanya negara Irak. Negara mana? Irak. Babilonia ini ada yang mengatakan Abwabullah, pintu-pintunya Allah. Istilah Babilonia ini, nama ini dicetus oleh seorang yang masih ada hubungannya dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi ada Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Anush, kemudian Nabi Kinan dan Mihlail. Jadi Mihlail ini yang memberi nama Babilonia, yang kita kenal sekarang ini dengan negara Irak. Dulu di situ ada seorang laki-laki yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di zamannya. Dia menguasai ilmu sihir, dikenal, dijuluki dengan Sahirul Akbar, seorang penyihir yang handal. Bahkan ada yang mengatakan dia dijuluki Zoroaster, seorang penyihir yang sakti saat itu di zamannya. Kemudian dia hijrah, pindah dari Babilonia menuju ke Persia, atau yang sekarang ini kita kenal dengan Iran atau Iran. Di sana mengajarkan ilmu-ilmu sihir dan pengikutnya begitu banyak sampai dia wafat atau meninggal dunia di Iran atau Persia. Setelah dia meninggal, karena sudah terlanjur
Banyak orang mengetahui bahwasanya dia berasal dari daerah Babilonia. Dari berbagai penjuru dunia, mereka berbondong-bondong menghabiskan dana untuk pergi ke Babilonia, karena asal dari Zoroaster itu dari Babilonia. Di sana belajar ilmu sihir. Setelah mempelajari ilmu sihir dari beberapa negara orang-orang tadi, setelah meninggalnya Zoroaster ini, banyak sekali kekacauan-kekacauan yang muncul para jamaah. Nah, kekacauan-kekacauan ini muncul sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Konon ceritanya Zoroaster ini mewarisi ilmu-ilmu sihir yang begitu hebat. Ada yang mengatakan ilmu sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan sejak zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan zamannya Harut dan Marut dan lain sebagainya. Setelah kondisi kacau saat itu, sepeninggalnya Zoroaster ini, banyak orang yang mempelajari sihir tidak terkendali. Banyak orang yang tiba-tiba sakit. Banyak orang-orang yang tadinya rumah tangganya bagus, tiba-tiba cerai, pisah, buyar, karena ulah dari orang-orang yang mempelajari sihir saat itu dari Babilonia. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Sulaiman untuk mentertibkan, untuk meluruskan yang namanya sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengutus Nabi Allah Sulaiman, yang saat itu mempunyai tangan kanan seorang laki-laki namanya Asif bin Barhiyah. Asif bin Barhiyah ini dulu pernah duel, ya, pernah duel, adu kemampuan, adu kesaktian dengan jin ifrit yang diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 38, 39 dan 40 yang berbunyi, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yardadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Ila akhir ayat. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengadakan sayembara kepada para pembesar-pembesar dari golongan jin dan manusia, siapa yang mampu di antara kalian yang memindahkan singgasananya Ratu Bilqis di hadapanku sebelum Ratu Bilqis dia datang kepadaku dan menyerahkan diri. Akhirnya apa? Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Pasang badanlah dari golongan jin yang namanya ifrit, digambarkan punya tanduk dan lain sebagainya, menyeramkan. Saya siap memindahkan singgasana Bilqis di hadapanmu sebelum antakuma mim maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin.
Nah ini ciri khas dari bangsa jin yang tidak baik itu pasti akan selalu aku ini kuat, wa ini alaihi laqawiyyun amin, aku ini kuat dan terpercaya. Itu ada unsur sombongnya. Kemudian ada dari golongan manusia namanya Asif bin Barhiyah, ini orang yang sangat cerdas, jenius, dan mampu menguasai ilmu-ilmu dari berbagai hal. Qala allazi indahu ilmun minal kitabi an atika bihi qabla an yartadda ilaika turf. Dari golongan manusia pasang badan, saya baginda siap memindahkan singgasana Bilqis di hadapan panjenengan sebelum engkau mengedipkan mata. Ini lebih hebat lagi, lebih cepat lagi. Kalau jin tadi masih membutuhkan waktu beberapa detik. Kalau Asif bin Barhiyah ini hanya hitungan detik mungkin. Tik gitu ya. Karena sebelum berkedip mata. Setelah berkedip Nabi Sulaiman, singgasana sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Setelah Nabi Sulaiman mengedipkan matanya singgasana di hadapannya dan beliau berkata qala hadha min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dahulu itu luar biasa perjuangan orang-orang. Perjuangan para jin ini luar biasa. Demi apa? Merebut di antara mereka siapa yang paling unggul. Dan alhasil singkat cerita sayembara tersebut dimenangkan oleh dari golongan manusia yang namanya siapa? Asif bin Barhiyah. Karena keberhasilan Asif bin Barhiyah ini dipercaya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam para jamaah, dipercaya. Setiap visi misi dari Nabi Sulaiman mesti berhasil. Kalau yang ditugaskan Asif bin Barhiyah. Kemudian karena kondisi saat itu sihir-sihir berada di mana-mana, marak merajalela, mewabah yang tidak karuan sampai banyak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi saat itu para jamaah. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan Asif, baik baginda, tolong tertibkan orang-orang yang memiliki ilmu sihir, kitab-kitabnya, buku-bukunya, rampas semuanya. Katakan, kalau mereka tidak mau menyerahkan, saya pastikan dia akan saya bunuh, saya habisi. Karena apa? Inilah. Karena banyak kesyirikan, kekacauan, teror, dan lain sebagainya di mana-mana, ketegasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya dikumpulkan dari beberapa daerah penjuru dan berhasil para jamaah. Kitab-kitab sihir yang jadi andalan dari Babilonia ini dikumpulkan dan terkumpul satu peti besar yang saat itu disimpan di bawah singgasana Raja atau Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan beliau berkata, atau sumber kalau bahasa Jawa itu, sumber, saya pastikan sing sapa wong ngambil kitab sihir iki, gitu. Kalau dia dari golongan jin, saya pastikan dia akan mati terbakar. Kalau yang mencuri dari golongan manusia, saya pastikan dia akan binasa. Akhirnya saat itu mulai kondusif, sehingga pasukan-pasukan pengikut Nabi Sulaiman itu dari berbagai golongan manusia, jin, hewan, semua berkumpul di situ, tunduk dan takluk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, di situ yang namanya manusia tidaklah kekal abadi para jamaah. Kalau sudah Allah memanggil pulang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya
setelah kondisi saat itu aman di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang beliau berada di Yerusalem atau Palestina kalau sekarang itu. Memang Palestina ini negara yang penuh sejarah para jamaah, penuh sejarah di situ. Sampai sekarang kalau kita lihat, seakan-akan Palestina ini menjadi sebuah negara yang terzalimi di seluruh dunia. Karena apa? Di dalamnya menyimpan hasanah keilmuan agama Islam. Hari berganti bulan, berganti tahun, akhirnya Nabi Sulaiman wafat. Setelah wafat, ini muncul lagi para jamaah. Muncul lagi, terjadi kekacauan. Mulailah para jin-jin yang kafir ini mulai membisiki manusia, kamu pingin sakti, pingin bisa ilmu segala-galanya, itu ada peti besar di bekas singgasananya Sulaiman, ambillah. Sebab jin ini nggak bisa ngambil secara langsung, dia harus membawa apa? Perantara, harus ada yang menjadi wasilah. Siapa? Manusia. Kalau manusia kan aman, nggak terbakar, karena tadinya yang akan membinasakan adalah Nabi Sulaiman. Akhirnya diambil, dicuri. Nah, di situ muncul sihir sampai saat ini. Kita nanti akan masuk pada surah Al-Baqarah 102 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syara bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dari ayat ini sebuah penjelasan yang fungsinya meluruskan anggapan-anggapan para syaitan-syaitan dan orang-orang yang kafir. Jadi Nabi Sulaiman yang tugasnya meluruskan justru malah diputarbalikkan faktanya. Akhirnya di zaman Rasulullah Al-Quran diturunkan sebagai apa? Penjelas, meluruskan doktrin-doktrin yang sesat saat itu. Karena materi ini sangat panjang, nanti akan saya bagi dua sesi. Saat ini sebelum zamannya Nabi Muhammad, dan yang akan datang insya Allah akan kita bahas sihir di zamannya Nabi Muhammad SAW. Wattaba'u ma taslu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, jadi orang-orang saat itu apa? Banyak yang mengikuti mantra-mantra yang diajarkan oleh siapa? Syaitan. Di zaman Nabi Sulaiman yang tadinya belum ditertibkan tadi itu. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Nah, ini penjelasan. Nabi Sulaiman itu lurus, tidak kafir. Walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Yang kafir itu adalah syaitan-syaitan yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Tadi itu Sulaiman sudah nggak ada, itu lo ambil itu kitab itu dalam peti itu. Ini yang ngajari siapa? Syaitan, jin yang kafir. Karena di dalam Al-Quran biasanya kalau menggunakan fi'lul mudhari', yu'allimuna berasal dari allama yu'allimu ta'liman wa huwa mu'allimun, dan seterusnya. Itu kalau fi'il mudhari', di situ yu'allimunan nasa,
as-sihra. Mengajarkan, menggunakan fi'lul mudhari itu mempunyai faedah fi'lul mudhari'i yufidul istimrar, yaitu memiliki zaman terus-menerus yang namanya sihir yang diajarkan oleh syaitan. Bahkan sampai sekarang, sampai hari kiamat, yang namanya syaitan atau sihir yang diajarkan oleh syaitan itu selalu ada. Maka jangan sampai kita punya keyakinan sihir itu tidak ada. Sihir itu sampai hari kiamat. Karena yu'allimunan nasa sihra. Karena yang mengajarkan adalah syaitan. Karena mempunyai zaman terus-menerus yang namanya syaitan ini mengajarkan ilmu sihir pada manusia yang sesat. Wa ma unzina 'alal malakaini bi Babil Harut Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat dari Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nabi Sulaiman difitnah, dikambing hitamkan, dianggap sesat oleh orang-orang kafir dan para setan-setan atau jin-jin kafir. Tidak puas berhenti di situ, Harut dan Marut, malaikatnya Allah ini juga difitnah para jamaah. Kalau ada orang Yahudi itu kerjanya emang balas dendam dan harus selalu menang. Itu karakter orang Yahudi. Walan tarda anggal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dia nggak puas sebelum dirinya apa? Menang. Itu orang Yahudi seperti itu. Nah, ternyata Harut Marut malaikatnya Allah ini juga difitnah di dalam apa? Kisah-kisah yang kita sebut dengan kisah Israiliyat. Kisah palsu yang dibuat-buat oleh orang Yahudi, orang Bani Israel. Kisah palsunya apa? Diceritakan Harut Marut itu malaikatnya Allah diturunkan ke bumi. Ternyata ketika saat itu melihat perempuan yang cantik, kemudian apa? Diperkosa dan lain sebagainya, melakukan zina. Karena dia melakukan zina, akhirnya nggak bisa kembali lagi ke langit dan akhirnya apa? Menjadi hina di muka bumi. Itu perilaku orang-orang Bani Israel yang padahal Harut Marut itu meluruskan sejarah-sejarah, meluruskan ilmu-ilmu sihir yang pada dasarnya ilmu sihir itu ada sebagai ujian bagi manusia. Sebagai ujian para jamaah. Jadi dikatakan Harut Marut ini adalah malaikat yang melakukan apa? Dosa. Dosa apa? Dosa zina dan dosa membunuh. Padahal Al-Quran surah At-Tahrim juz 28, la ya'sunallaha ma amarum yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat itu selalu taat setiap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak malah ndeloki wong adus, bukan. Tapi apa? Dia selalu taat. Tapi kejinya orang Bani Israel itu membuat kisah-kisah palsu sampai-sampai dikatakan malaikat karena melakukan zina. Naudzubillah, naudzubillah. Ternyata kisah yang benar itu adalah malaikat Harut Marut diturunkan oleh Allah saat itu. Sebelum zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini diturunkan di Babilonia mengajarkan tentang apa? Sihir. Yang di situ sihir itu untuk apa? Menandingi, untuk menjelaskan, mengajarkan pada orang-orang saat itu, karena saat itu juga sudah ada marak ilmu sihir juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari Bani Israel yang saat itu tidak terima dengan seorang raja, tidak terima dengan Nebukadnezar, itu raja saat itu di Babilonia. Karena apa? Raja ini yang bisa dikatakan raja yang adil dan baik. Karena apa? Menangkap orang-orang Yahudi yang menyerang Palestina. Karena ditangkap, nggak terima, karena punya kemampuan sihir, dia menggunakan ilmu sihirnya di dalam apa? Penjara. Jadi saat itu muncul banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa dari apa? Teror sihir itu. Akhirnya ini adalah ayat Al-Quran sebagai bantahan bahwasanya Harut Marut itu orang malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan Harut Marut itu adalah
malaikat Allah yang melakukan dosa itu fitnah yang amat sangat kecil. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian apa yang diajarkan oleh Harun dan Marut, wa ma yu'allimani min hadin hatta yakuna innama nahnu fisatu fala takfur. Dia mengajarkan, meluruskan sihir-sihir itu adalah sebuah ujian diajarkan pada orang-orang saat itu. Tapi orang-orang mengambilnya hanya ilmu sihirnya, tidak pesannya. Ini yang menjadi gagalnya dari misi Harut dan Marut. Ya, yang namanya usaha itu kan ada berhasil, ada yang gagal. Berhasil hanya berapa persen? Misalnya kalau 10%, 90% tidak berhasil, itu bisa dianggap kurang berhasil atau gagal. Akhirnya apa? Difitnah. Ialah Harut dan Marut. Kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari suatu dari malaikat itu, dari Harut Marut itu diajarkan, dan sayangnya manusia itu mengambil ilmu dari Harut Marut, ilmu tentang sihirnya, tapi apa? Tidak mengambil pesannya. Kamu boleh mempelajari ini, tapi jangan kamu salah gunakan. Sekali kamu menyalahgunakan, kamu tidak akan mendapatkan apa? Kebahagiaan akhirat. Akhirnya apa? Ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Karena pesan dari Harut Marut tidak dipakai oleh orang-orang saat itu, sehingga muncul banyak teror, santet, sihir dan lain sebagainya. Banyak orang-orang apa yang tadinya adem ayem, gara-gara dengan ilmu sihir ini orang yang rukun dalam rumah tangganya pisah, goyah dan lain sebagainya. Karena apa? Yang digunakan adalah jin jasim. Jin jasim ini adalah jin yang fungsinya, tugasnya adalah untuk membuyarkan rumah tangga seseorang. Nah, jin ini termasuk jin yang dibanggakan oleh iblis. Jin yang dibanggakan oleh apa? Iblis. Iblis itu juga jin, cuman tidak mati kecuali hari kiamat. Kalau yang lain juga ada mati juga. Tapi kalau iblis ini emang ada tenggang waktu, minta pada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Tapi selain dari iblis ini, mereka juga beranak pinak dan mati. Ini yang namanya jin jasim, yang tugasnya membuyarkan rumah tangga manusia, itu menjadi apa? Kebanggaan. Karena apa? Prestasi yang dicapainya dalam menghancurkan sebuah keluarga. Dulu sudah ada para jemaah. Jin apa namanya? Jin jasim itu. Nah. Lalu bagaimana solusinya agar kita selamat? Membaca doa setiap aktivitas. Setiap masuk rumah, bacalah salam, assalamualaikum. Kalau Yai Maimun Zubair almarhum, beliau mengajarkan ketika masuk rumah agar barokah itu membaca salam dan ditambahi dengan surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Itu kalau beliau mengajarkan pada santrinya itu. Kemudian wa ma hum bidarrin nabi min ahadin illa biidznillah. Ya. Jadi mereka para ahli sihir itu sebenarnya tidaklah bisa melakukan sesuatu yang manfaat dan madarat. Tidak bisa melakukan madarat illa biiznillah, kecuali izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi madarat kepada siapapun dan tidak ada manfaatnya. Jadi pada hakikatnya sihir itu tidak membawa manfaat, justru malah apa? Madarat. Tapi madarat itu bisa terjadi illa biiznillah, kecuali izin Allah. Wa ma wa laqad alimu la man ishtarahu ma la fil akhirati min khalaq. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir, itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Jadi orang yang mempelajari sihir, mempercayai sihir pada saat itu dan mengajarkan dan mengamalkannya, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wala bi'sa ma syaru bi anfusahum. Terakhir, lau kanu ya'lamun. Yang namanya sihir itu perbuatan yang amat sangat jahat, dan orang yang mempelajarinya, mengamalkannya, dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat kalau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sejarah singkat dan suatu bantahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sihir-sihir itu emang benar-benar ada
dan dilakukan oleh syaitan, bukan dilakukan oleh Nabi Sulaiman atau Harut Marut, tapi yang mengajarkan kesesatan sihir ini adalah syaitan. Demikian para jamaah, insyaallah kita akan lanjutkan sesi berikutnya, sihir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.